Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, pada saat ini saya berada di daerah yang sangat indah, sangat asri dan sangat rindang. Di daerah ini konon kabarnya pernah hidup seorang salah satu murid kesayangan Kanjeng Sunan Muria. Beliau ditugaskan untuk ikut menyebarkan, mengembangkan agama Islam yang dianutnya. Akhirnya dengan sepenuh hati murid Kanjeng Sunan Muria tersebut melaksanakan apa yang menjadi perintah gurunya, dan beliau adalah yang bernama Honggo Wongso. Honggo Wongso akhirnya melakukan pengembaraan perjalanan dengan mengendarai seekor kuda. Dia menapaki jalan setapak, menapaki hutan belantara yang saat itu masih sangat terjal, masih sangat ekstrim. Namun dengan penuh semangat, beliau karena amanah terhadap apa yang menjadi perintah Sang Maha Gurunya, dia tetap melaksanakan dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan, yaitu untuk melakukan penyebaran agama Islam yang ada di wilayah Kabupaten Kudus bagian timur. Dan saat ini saya sedang bersama teman, yaitu Mas Saiful Ma'ruf, yang saat ini menemani untuk datang ke sini untuk menyaksikan secara langsung apa yang menjadi cerita rakyat, apa yang menjadi mitos dari rakyat sini, agar betul-betul bisa dilihat dengan mata kepala sendiri, bisa disaksikan sendiri. Dan ini wujud dari apa yang diceritakan oleh para leluhur kita, para pendahulu kita. Di sini mengandung sejarah, mitos dari cerita rakyat yang sampai sekarang yaitu masih terjaga, masih dilaksanakan dan masih dilestarikan di sini, yaitu muridnya Sunan Muria dalam berhenti babat alas akhirnya menetap, membuat rumah dan menyebarkan agama Islam di sini. Di sini dia dalam melaksanakan penyebaran agama Islam, dia berniat untuk membangun sebuah masjid di depan rumahnya. Namun pada suatu malam dalam proses perjalanannya, dia digaduhkan, dia dikagetkan oleh suara berisik yang muncul dari warga malam itu, yaitu yang sedang membakar ampo. Ampo yaitu makanan tradisional yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Di saat saya masih kecil, saya pernah merasakan dan melihat benda tersebut. Namun untuk generasi sekarang, saya kira sulit untuk menjumpai makanan yang dinamakan ampo itu. Akhirnya dengan kejadian kebisingan tersebut, masjid yang dibangun oleh Ki Honggo Wongso akhirnya meledak, meledos, kocar-kacir, dan yang tersisa yang masih wujud sampai sekarang yaitu hanya sebuah sumur yang sekarang terkenal dengan Sumur Bandung. Air dari Sumur Bandung ini konon kabarnya, mitosnya yaitu sangat mustajab sekali, yaitu bisa digunakan sarana untuk menyembuhkan segala macam penyakit yang ada di masyarakat saat itu. Sehingga Ki Honggo Wongso saat itu membuka sebuah balai pengobatan yang sangat ramai, didatangi oleh masyarakat saat itu yang sedang mencari obat, sedang mencari kesembuhan atas penyakit yang diderita oleh anggota keluarganya. Disinilah yang dinamakan Sumur Bandung, sampai sekarang masih kokoh berdiri dan airnya sangat jernih, bersih, dan masih bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk keperluan sehari-hari. Dan konon kabarnya yaitu dari air ini masih banyak peziarah, masih banyak warga masyarakat yang datang ke sini untuk mengambilnya sebagai sarana pengobatan buat anggota keluarganya yang sakit. Dan dikisahkan proses terjadinya munculnya Sumur Bandung ini yaitu tak kala saat itu Honggo Wongso sedang memandikan kudanya. Nah, dari kejadian tersebut salah satu kaki dari kuda Honggo Wongso yaitu mendelep, tenggelam atau terjebrak
di dalam tanah. Dan dari bekas telapak kaki kudanya tersebut akhirnya muncul sumber air yang sangat bersih, jernih, yang akhirnya membesar dan sekarang dinamakan Sumur Bandung. Seperti ini teman-teman wujud dari Sumur Bandung yang sangat disakralkan oleh warga Honggosoco. Mudah-mudahan cerita rakyat yang beredar sampai saat ini yaitu bisa kita nikmati, bisa kita kenang, dan masih bisa kita lihat sebagai sarana pembelajaran, sarana untuk mengenang orang yang sangat berjasa yang ada di lingkungan kita masing-masing. Dan memasuki hari tuanya dikisahkan Honggowongso yaitu sangat merindukan, sangat galau hatinya karena sangat ingin bertemu sekali dengan Sang Maha Guru yaitu Kanjeng Sunan Muria. Akhirnya beliau putuskan untuk kembali ke tempat asalnya, tempat ia berguru, yaitu kembali ke Padepokan, ke Panti Pondok Kanjeng Sunan Muria yang ada di puncak Gunung Muria di Desa Colo. Akhirnya sebelum Ki Honggowongso meninggalkan tempat di mana dia menyebarkan agama Islam di sini. Tempat ini diberi nama Honggo dari kata namanya dan Soco yaitu diambilkan pada waktu beliau yaitu memecah kayu jati dengan kapak. Karena saking kerasnya kapak yang dihantamkan ke kayu jati tersebut terpental. Dan akhirnya dengan kejadian itu desa ini dinamakan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Akhirnya Ki Honggowongso melanjutkan perjalanan menuju ke Sang Maha Gurunya Kanjeng Sunan Muria. Dengan menaiki kudanya, akhirnya di tengah perjalanan beliau kecapean, beliau beristirahat di Desa Colo, Dukuh Pendak, dan secara kebetulan, secara tiba-tiba beliau akhirnya sakit dan wafat di sana. Akhirnya Honggowongso dimakamkan di Dukuh Pendak, Desa Colo. Ini sedikit sejarah, cerita, dan mitos yang ada di Desa Honggosoco. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang kurang pas menurut panjenengan semua apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.